Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Selamat berjumpa kembali di video pembelajaran IPS kelas 8 semester genap. Bersama saya, Ibu Hasni. Anak-anak, pada video sebelumnya kita telah membahas tentang kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi tentang perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Tujuan pembelajaran. Setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, anak-anak diharapkan dapat menjelaskan perjuangan rakyat Indonesia di berbagai daerah dalam menentang kolonialisme dan imperialisme Barat. Perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Anak-anak, amati gambar peta ini. Bandingkan luas negara Indonesia dengan Belanda. Kira-kira berapa kali lipat luas Indonesia dibandingkan dengan Belanda? Pada masa lalu, Indonesia hanya dianggap sebuah provinsi bagi bangsa Belanda. Belanda hanya menguras kekayaan Indonesia untuk kemakmuran negerinya. Bagaimanakah reaksi masyarakat Indonesia? Mari kita uraikan perlawanan yang dilakukan Indonesia. Perlawanan terhadap persekutuan dagang. Pada tahun 1529 terjadi perang antara Tidore dan Portugis. Penyebab utamanya adalah Portugis menghalang-halangi perdagangan Banda dengan Tidore. Rakyat Maluku sadar bahwa Portugis hanya akan merusak perdamaian. Sultan Hairun berhasil menyatukan rakyat dan mengobarkan perlawanan pada tahun 1565. Pada tahun 1570, bertempat di Benteng Sao Paulo, terjadi perundingan antara Sultan dan Portugis. Pada saat perundingan berlangsung, tanpa disangka-sangka, tiba-tiba Portugis menangkap Sultan Hairun dan pada saat itu juga membunuhnya. Sultan Bahabullah, putra Sultan Hairun, dengan gagah melanjutkan perjuangan ayahandanya dengan memimpin perlawanan. Pada saat bersamaan, Ternate dan Tidore bersatu melancarkan serangan terhadap Portugis. Akhirnya, pada tahun 1575, Portugis berhasil diusir dari Ternate. Selanjutnya, Portugis melarikan diri dan menetap di Ambon. 2. Perlawanan Aceh. Tahukah kalian bahwa selain di Ternate dan Tidore, perlawanan masyarakat Indonesia terhadap Portugis juga dilakukan oleh rakyat Aceh di Pulau Sumatera? Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda tahun 1607 sampai 1639, armada Aceh telah disiapkan untuk menyerang kedudukan Portugis di Malaka. Saat itu, Aceh telah memiliki armada laut yang mampu mengangkut 800 prajurit. Pada saat itu, wilayah kerajaan Aceh telah sampai di Sumatera Timur dan Sumatera Barat. Pada tahun 1629, Aceh mencoba menaklukkan Portugis, tetapi penyerangan yang dilakukan Aceh ini belum berhasil mendapat kemenangan. Meskipun demikian, Aceh masih tetap berdiri sebagai kerajaan yang merdeka. Tiga, ketangguhan ayam jantan dari timur. Kalian tentu tidak asing dengan nama Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin adalah Raja Goa di Sulawesi Selatan yang diberi julukan ayam jantan dari timur. Suatu ketika, kerajaan Goa yang dipimpin Sultan Hasanuddin dan
Bone yang dipimpin oleh Arum Palaka berselisih paham. Hal ini dimanfaatkan VOC dengan mengadu domba kedua kerajaan tersebut. VOC memberikan dukungan, sehingga Bone menang saat perang dengan Goa tahun 1666. Sultan Hasanuddin dipaksa menandatangani Perjanjian Bongaya pada tanggal 18 November 1667. Isi dari Perjanjian Bongaya adalah sebagai berikut. Pertama, Belanda memperoleh monopoli dagang rempah-rempah di Makassar. Kedua, Belanda mendirikan benteng pertahanan di Makassar. Tiga, Makassar harus melepaskan daerah kekuasaannya berupa daerah di luar Makassar. Dan keempat, Arum Palaka diakui sebagai Raja Bone. Perjanjian Bongaya telah memaksa kekuasaan kerajaan Goa sebagai kerajaan terkuat di Sulawesi. Tinggal kerajaan-kerajaan kecil yang sulit melakukan perlawanan terhadap VOC. 4. Serangan Mataram terhadap VOC. Perhatikan gambar peta di sini. Mataram adalah kerajaan besar di Jawa. Pada awalnya, Mataram dengan Belanda dianggap menjalin hubungan baik. Perselisihan antara Mataram dan Belanda terjadi karena nafsu monopoli Belanda. Raja Mataram, Sultan Agung segera mempersiapkan penyerangan terhadap kedudukan VOC di Batavia. Serangan pertama yang dilakukan oleh Mataram gagal sehingga terpaksa pasukan ditarik kembali ke Mataram tanggal 3 Desember 1628. Pada tahun 1799 terjadi peristiwa penting dalam sejarah kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia, yaitu pada tanggal 31 Desember 1799 VOC dinyatakan bubar. Anak-anak, kita akan membahas tentang perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Perhatikan gambar Masjid Agung Aceh ini. Bagi masyarakat Aceh, Masjid Aceh tersebut merupakan masjid bersejarah yang terkait erat dengan semangat perjuangan masyarakat Aceh. Bukan sekedar tempat ibadah, kebanggaan masyarakat, masjid tersebut merupakan simbol perjuangan rakyat Aceh menentang imperialisme Barat. Perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Bagaimana proses perlawanan rakyat Indonesia abad ke-19? Mari kita uraikan. 1. Perang Saparua di Ambon. Ketika Belanda kembali berkuasa di Indonesia tahun 1817, rakyat Ambon mengadakan perlawanan di bawah pimpinan Thomas Matulesi atau Pattimura. Pattimura memimpin perlawanan di Saparua dan berhasil merebut benteng Belanda serta membunuh Residen Van den Berg. Dalam perlawanan tersebut turut serta pula seorang pahlawan wanita bernama Christina Martha Tiahahu yang merupakan putri tunggal dari Paulus Tiahahu, teman dari Kapten Pattimura. Perlawanan Pattimura dapat dikalahkan setelah bantuan Belanda dari Batavia datang. Pattimura bersama 3 pengikutnya ditangkap dan dihukum gantung. Untuk memperdalam pemahaman kalian, silahkan mencari literasi untuk perjuangan Pattimura dan 3 temannya. Yang kedua, Perang Padri di Sumatera Barat pada tahun 1821 sampai 1838. Ide pembaharuan kaum Padri
berbenturan dengan kelompok adat atau kaum penghulu. Perlawanan kaum Padri dengan sasaran utama Belanda meletus tahun 1821. Kaum Padri dipimpin Tuanku Iman Bonjol atau M. Syahab, Tuanku Nan Cerdik, Tuanku Tambusai, dan Tuanku Nan Alahan. Perlawanan kaum Padri berhasil membuat Belanda terpojok. Sementara itu, Belanda menghadapi perlawanan Diponegoro tahun 1825 sampai 1830. Perang Diponegoro merupakan salah satu perang besar yang dihadapi Belanda. Perlawanan Pangeran Diponegoro tidak lepas dari kegelisahan dan penderitaan rakyat akibat penindasan yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda. Pajak-pajak yang diterapkan pemerintah Hindia Belanda dan kebijakan ekonomi lainnya menjadi sumber penderitaan rakyat yang ikut juga melatar belakangi Perang Diponegoro. Beberapa tindakan Belanda yang dianggap melecehkan harga diri dan nilai-nilai budaya masyarakat menjadi penyebab lain kebencian rakyat kepada Belanda. Mari kita gali Perang Diponegoro. Perang Diponegoro adalah sebuah perang yang besar, sebanyak 8.000 serdadu Belanda dan 7.000 tentara sewaan Belanda tewas. Lebih dari 200.000 penduduk Jawa Tengah dan Yogyakarta meninggal. Betapa gigihnya bangsa Indonesia untuk menegakkan keadilan dan mempertahankan harga diri. Pengorbanan dan kegigihan yang perlu kalian teladani. 4. Perang Aceh. Semangat jihad atau perang membela agama Islam menggerakkan perlawanan rakyat Aceh. Jenderal Kohler terbunuh saat pertempuran di depan Masjid Baitur Rahman, Banda Aceh. Kohler meninggal dekat dengan pohon yang sekarang diberi nama Pohon Kohler. Belanda sama sekali tidak mampu menghadapi secara fisik perlawanan rakyat Aceh. Menyadari hal tersebut, Belanda mengutus Dr. Snoek Horgronje yang memakai nama samaran Abdul Ghaffar. Menurut Horgronje, Aceh tidak mungkin dilawan dengan kekerasan, sebab karakter orang Aceh tidak akan pernah menyerah. Jiwa jihad orang Aceh sangat tinggi. Belanda mengumumkan berakhirnya Perang Aceh pada tahun 1904. Namun demikian, perlawanan sporadis rakyat Aceh masih berlangsung hingga tahun 1930-an. 5. Perlawanan Sisingamangaraja di Sumatera Utara. Perlawanan terhadap Belanda di Sumatera Utara dilakukan oleh Sisingamangaraja ke-12. Perlawanan ini yang dinamakan juga Perang Batak berlangsung selama 29 tahun. Untuk menghadapi Perang Batak, Belanda menarik pasukan dari Aceh. Pasukan Sisingamangaraja dapat dikalahkan setelah Kapten Christoffel berhasil mengepung benteng terakhir Sisingamangaraja di Pakpak. Kedua putra beliau, Patuan Nagari dan Patuan Anggi, ikut gugur sehingga seluruh Tapanuli dapat dikuasai Belanda. 6. Perang Banjar. Perang Banjar berawal ketika campur tangan dalam urusan pergantian raja di Kerajaan Banjar Masin. Belanda memberi dukungan kepada Pangeran Tamjidillah yang tidak disukai rakyat. Perlawanan dilakukan oleh
Prabu Anom dan Pangeran Hidayat. Pada tahun 1859, Pangeran Antasari memimpin perlawanan setelah Prabu Anom ditangkap Belanda. Pada tahun 1862, Pangeran Hidayat menyerah dan berakhirlah perlawanan Banjar di Pulau Kalimantan. Perlawanan benar-benar dapat dipadamkan pada tahun 1905. Peran Jagaraga di Bali. Peran Jagaraga berawal ketika Belanda dan kerajaan di Bali bersengketa tentang hak tawang karang. Hak tawang karang menyatakan bahwa setiap kapal yang kandas di perairan Bali menjadi hak penguasa di daerah tersebut. Pemerintah Belanda memprotes Raja Buleleng yang menyita 2 kapal milik Belanda. Raja Buleleng tidak menerima tuntutan Belanda untuk mengembalikan kedua kapalnya. Persengketaan ini menyebabkan Belanda melakukan serangan terhadap kerajaan Buleleng pada tahun 1846. Belanda berhasil menguasai kerajaan Buleleng, sementara Raja Buleleng menyingkir ke Jagaraga dibantu oleh kerajaan Karangasem. Nah, anak-anak, demikianlah penjelasan tentang perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Semoga bermanfaat dan dapat memudahkan kalian untuk memahaminya. Terima kasih karena sudah menyimak video ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.